أدنى نور الأمة هذا بيان ولا تنسى أنفسكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini membawa kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukurinya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program seperti biasa, belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Terima kasih Anda masih setia mengikuti tayangan-tayangan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sajikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kekeliruan ketika kita membaca Al-Quran, khususnya ketika kita mendapati bacaan idhar syafawi. Sebelum itu terlebih dahulu kita ingat pengertian idhar. Secara bahasa, idhar itu artinya adalah al-idhahu wal bayanu, yang artinya adalah jelas. Kemudian dari segi istilah, idhar itu pengertiannya adalah ikhrajul harfi min makhrajihi bi ghairi hunnatin zaidatin, yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa hunnah tambahan. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf nun dan huruf mim. Apa sebab? Karena hanya dua huruf inilah yang memiliki sifat hunnah. Selanjutnya, untuk idhar syafawi, ini adalah bunyi dari mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di mana mim sukun tersebut cara bacanya adalah harus dibaca dengan jelas. Jelas di sini maksudnya adalah bahwa tetap ada hunnahnya, namun hunnahnya tidak boleh melebihi kadarnya. Lebih jelasnya, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca bacaan idhar syafawi. Yang pertama, yaitu memantulkan bunyi mim sukun. Sekali lagi, kekeliruan yang pertama adalah memantulkan bunyi mim sukun. Kenapa ini keliru? Karena mim itu bukanlah huruf qalqalah, sehingga secara otomatis tidak boleh ada bunyi tambahan berupa pantulan. Kenapa terkadang terjadi mim sukun itu menghasilkan bunyi pantulan? Di antaranya terjadi karena membacanya terlalu ditekan, terlalu kuat, sehingga efeknya ada suara yang membalik berupa pantulan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang tidak benar. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Tadi saya membaca lam. Mimnya terdengar ada bunyi pantulan. Begitupun juga pada walam yulad.
mim sukunnya juga memantul. Ini tidak boleh terjadi. Jika ada bunyi pantulan pada huruf hijaiyah sukun selain pada huruf qalqalah, ini namanya adalah tawallud. Tawallud itu tidak boleh. Tawallud itu haram ketika membaca Al-Quran. Jadi perlu berhati-hati ketika mengucapkan mim sukun, jangan sampai ditekan karena berakibat mim sukunnya itu mengeluarkan bunyi berupa pantulan. Cara bacanya bagaimana? Biasa saja, cukup didengungkan, namun dengungnya singkat saja. Perhatikan baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian kekeliruan yang kedua, yang terkadang tanpa disadari terjadi adalah mendengungkan mim sukun pada bacaan idhar safawi melebihi kadar asalnya. Jadi kadar dengungnya itu terlalu lama sampai mencapai 2 atau bahkan sampai 3 harokat. Ingat tadi dalam definisi kita sebutkan bahwa hurufnya itu mim sukunnya itu diucapkan biwairi hunnatin zaidatin, dengan tanpa hunnah tambahan. Yang bukan hunnah tambahan berarti adalah hunnah yang sesuai dengan asalnya, yaitu bunyi dengung yang pendek yang tidak sampai 2 harokat, apalagi sampai 3 harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang tidak pas. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Perhatikan sekali lagi. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Perhatikan pada lafaz bihim yawma idhil khabir. Tadi saya baca bihim yawma idin. Inilah kekeliruannya, yaitu mim sukun bertemu dengan ya namun didengungkan lama. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah biwairi hunnatin zaidatin, tanpa hunnah tambahan. Jadi hunnahnya hanya hunnah sesuai asalnya, yaitu kadar dengungnya hanya 1 harokat saja. Simak contoh yang berikut ini. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Ada dengungnya, namun dengungnya sangat singkat dan sangat pendek. Sahabat salamin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan yang berikutnya adalah ketika mengucapkan idhar safawi, yaitu memutus bunyi mim sukunnya sehingga terdengar ada jeda antara bunyi mim sukun dengan bunyi huruf berikutnya. Perhatikan, simak baik-baik contoh berikut ini. Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ketika tadi saya mengucapkan ma lam ya'lam, bibir saya rapat, kemudian tidak ada dengungnya sama sekali. Dalam hal ini berarti saya telah menghilangkan salah satu sifatnya huruf mim, yaitu gunnah. Yang betul bagaimana? Seharusnya tetap ada dengungnya. Kalau dengungnya dikeluarkan, bunyinya pasti ittisal, bunyinya pasti akan bersambung dengan huruf setelahnya. Simak kali ini contoh yang benar. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Jadi bukan ma lam ya'lam, tapi ma lam ya'lam. Ada dengungnya, dan dengan mendengungkan itu suara kita tidak terputus, tidak ada bunyi jeda antara bunyi mim sukun dengan huruf setelahnya. Kemudian yang selanjutnya, selain 3 kekeliruan yang perlu kita waspadai, kita juga harus waspada apabila mim sukunnya bertemu dengan huruf fa dan huruf wawu. Jangan sampai mim sukunnya disamarkan dan didengungkan lama. Apa sebab kita harus berhati-hati? Karena mim, fa, dan wawu ini
likurbi makhraj, likurbil makhraj, karena makhrajnya itu dekat. Bahkan makhrajnya ini satu area, yaitu berada di bibir semuanya. Mim itu ada di bibir dengan merapatkan bibir, fa itu ada di bibir yaitu menyentuhkan bibir bawah ke gigi seri atas, wawu itu ada di bibir yaitu dengan memanyunkan bibir terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kalau ada mim sukun bertemu fa dan bertemu wawu harus berhati-hati, jangan sampai disamarkan dan didengungkan lama. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Ini contoh yang tidak pas. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Perhatikan pada hum fihi. Di situ saya baca dengan dengung lama. Seharusnya tidak demikian. Perhatikan, kali ini contoh yang benar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi walaupun ada dengungnya singkat saja. Kemudian berikutnya kali ini untuk yang bertemu dengan huruf wawu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan kali ini contoh yang tidak pas, contoh yang tidak benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada alaihim waladdallin di situ saya dengungkan terlalu lama. Jadi yang benar adalah tidak boleh disamarkan dan didengungkan lama. Khusus untuk mim sukun bertemu wawu bahkan harus berhati-hati jangan sampai mim sukunnya itu kebablasan sehingga idgham, sehingga masuk ke huruf wawu seperti ini. Ini tidak boleh. Ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Alaihi waladdallin. Ini tentu kekeliruan yang sangat fatal sekali. Bagaimana mungkin mim sukun ini bisa idgham ke huruf wawu? Perhatikan sekali lagi, ini contoh yang benar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sahabat Salami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang beberapa kekeliruan ketika membaca bacaan idhar safawi. Di antaranya yaitu memantulkan bunyi mim sukun, kemudian yang kedua menambah kadar hunnah melebihi kadar aslinya, melebihi satu harokat. Sedangkan kekeliruan yang ketiga adalah memutus bunyi mim sukunnya sehingga terdengar ada jeda antara bunyi mim sukun dengan huruf berikutnya. Dan perlu diingat bahwa dalam keadaan idhar safawi sekalipun mim sukun ini tetap harus didengungkan. Hanya saja bi ghairi hunnatin zaidatin, dengan tanpa hunnah tambahan. Ingat, hunnah adalah sifat lazimah yang selalu ada pada huruf mim dan huruf nun. Hunnah ini keluar lembut, mengalir melalui aqsal khaisum, melalui pangkal hidung kita. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan untuk bisa istiqomah mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya dan lain sebagainya, sehingga bacaan Al-Quran kita menjadi semakin baik lagi. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.